Kesalahan fatal peternak entok pemula. Bos, entok mati itu menyakitkan. Tapi ada yang lebih menyakitkan dari sekedar entok mati. Rugi jalan terus. Tapi kita tidak tahu salahnya di mana. Setiap pagi ke kandang, entok masih hidup, masih makan, masih minum. Tapi uang tidak pernah terasa. Kandang makin penuh, tapi hati makin kosong. Yang mati satu-satu, tapi harapan mati pelan-pelan. Dan yang paling bahaya, kita merasa semua itu wajar. Di episode ini saya tidak akan mengajari yang muluk-muluk. Saya cuma mau bongkar kesalahan fatal peternak entok pemula yang dulu saya lakukan sendiri, dan tanpa sadar mungkin juga sedang bos lakukan sekarang. Kesalahan fatal yang pertama, kandang lembab itu sumber petaka paling sering diremehkan. Bos, entok memang terkenal kuat, tapi kuat bukan berarti tahan salah perlakuan. Kesalahan pertama dan paling yang sering terjadi itu kandang lembab. Awalnya kelihatan sepele, lantai tanah sekam jarang diganti, tanah becek, kotoran menumpuk, dibiarin, air minum tumpah dibiarkan, sehingga sedikit-sedikit kotoran itu menumpuk. Nanti juga kering sendiri. Padahal tanpa kita sadari, jamur itu tumbuh, bakteri berkembang, amonia naik sehingga berbau, udara kandang rusak. Dan yang tidak langsung kelihatan, entok itu sering diam, nafsu makan turun, bulu kusam, pertumbuhan lambat, dan saat mati kita bingung. Dampak jangka panjang, penyakit pernapasan, lumpuh kaki, diare kronis, mati mendadak tanpa gejala. Bos, harus ingat satu hal, entok hidup di lantai. Kalau lantainya salah, semuanya ikut salah. Prinsip dasar kandang itu kering. Ini udah harga mati bos, tidak bisa ditawar. Dengan cara alas kandang dipadatkan, bisa ditambahkan sekam rutin dan diganti. Air minum tidak boleh bocor, sirkulasi udara jalan. Bos, kandang lembab itu seperti kita disuruh tidur di kasur yang basah tiap hari. Kesalahan fatal yang kedua, air minum asal. Itu pembunuh paling halus bos. Banyak peternak fokus pakan, tapi lupa satu hal, air. Yang penting ada air bos. Itu kalimat yang dulu sering saya ucapkan. Dan dari sinilah masalah besar masuk. Air minum yang sering diberikan keruh, bau, tempat minum sampai berlumut, jarang dicuci, diganti sehari sekali. Bos, air minum itu jalur tercepat penyakit masuk ke tubuh entok. Dampak yang terjadi, pencernakan rusak, entok sering mencret, nafsu makan turun, daya tahan jatuh. Dan yang bikin sakit hati, entok kelihatan minum banyak, tapi justru makin lemah. Air minum yang benar itu airnya harus bersih, wadah dicuci setiap hari,
diganti minimal pagi dan sore, atau tambahkan probiotik fermentasi alami. Ingat bos, pakan tanpa air bersih sama dengan sia-sia. Kesalahan fatal yang ketiga, pakan campur aduk tanpa ilmu. Ini kesalahan yang sering dibungkus dengan niat baik, biar cepat besar, campur aja semuanya, dedak, jagung, nasi sisa, ampas, bahkan sisa dapur, dicampur tanpa takaran, tanpa hitung nutrisi. Bos, entok itu bukan tong sampah. Kesalahan yang sering terjadi, ganti pakan terlalu sering, protein berlebihan, atau justru kekurangan nutrisi. Takaran berubah-ubah setiap hari. Dampaknya pencernaan stres, lemak menumpuk, daging tidak jadi, bau kandang makin parah. Yang paling bahaya, kita merasa sudah ngasih pakan, kita sudah merasa sudah ngasih banyak, padahal banyak itu tidak tepat, mahal itu tidak untung. Prinsip pakan entok yang benar sederhana, konsisten, sesuai umur, tidak ganti mendadak. Halo bos, entok tumbuh bukan dari banyaknya campuran, tapi dari keteraturan sistem. Kesalahan fatal yang keempat, tidak memisahkan umur, itu kesalahan sunyi. Kesalahan ini jarang disadari karena tidak langsung mematikan. Biar hemat kandang digabung saja, padahal akibatnya panjang. Kalau umur digabung, entok besar lebih dominan, entok kecil kalah makan, stres meningkat, penyakit cepat menular. Entok diet, entok kecil diam, kurus, tidak berkembang, dan saatnya mati. Dibilang entoknya lemah, padahal yang salah sistemnya. Solusi sederhana yang tepat, pisahkan berdasarkan umur. Minimal umur starter, umur grower, umur finisher. Bos, entok itu hidup berkelompok. Mental juga menentukan tumbuh atau mati. Kesalahan yang fatal yang kelima, terlalu percaya mitos. Ini kesalahan yang paling sulit diperbaiki, karena bukan soal kandang, tapi soal pola pikir. Mitos yang sering dipercaya, entok nggak perlu perawatan, kalau mati ya nasib. Dari dulu juga begitu, entok kan kuat. Bos, dulu dan sekarang itu beda zaman. Dulu lingkungan longgar, pakan alami, penyakit sedikit. Sekarang padat kandang, pakan pabrikan, penyakit makin kompleks. Kalau cara lama dipaksa di kondisi baru, yang tumbang peternaknya. Yang harus diubah itu jangan pasrah, jangan keras kepala, jangan hanya ikut cerita. Belajar dari data, bukan dari mitos. Bos, saya tidak sedang menyalahkan siapapun, karena saya pernah melakukan kesalahan ini. Satu persatu, pelan-pelan, tanpa sadar. Awalnya saya pikir, wajar, namanya juga ternak. Sampai akhirnya saya sadar, kesalahan-kesalahan kecil ini pelan-pelan membawa saya ke titik terendah. Di episode berikutnya, saya akan bongkar satu pertanyaan besar. Kenapa entok dikenal kuat, tapi beternaknya justru banyak yang tumbang? Dan disitulah saya mulai sadar, masalahnya bukan di entok. Bila video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman semuanya bos, biar kejadian seperti ini tidak terulang di kandang kita semuanya. Salam
like, subscribe. Terima kasih, tetap semangat.